Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai konsep kemitraan. Kemitraan sendiri memiliki definisi menurut Sulistiani tahun 2017, berasal dari kata partnership secara etimologis yang diartikan sebagai persekutuan atau perkongsian. Sedangkan menurut Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019, kemitraan merupakan upaya kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Setiap pihak memiliki tanggung jawab serta hak yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Next. Nah, sedangkan tujuan kemitraan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan kemitraan adalah meningkatkan status kesehatan masyarakat dan daya tangkap pemangku kepentingan terhadap lingkungan dan masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya ada 4. Yang pertama, yaitu terselenggaranya upaya kesehatan di lingkungan kerja dan masyarakat. Next. Terbinanya kepedulian dan motivasi para pemangku kepentingan terhadap tercapainya sasaran strategis pembangunan kesehatan, terciptanya kesamaan pemahaman dalam bermitra di antara pemangku kepentingan, dan yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Di Indonesia sendiri, sejarah kemitraan itu masih relatif baru istilahnya. Nah, tapi secara prakteknya sudah ada sejak dahulu dengan istilah gotong royong yang sebenarnya secara esensinya sama dengan kemitraan. Nah, pada tahun 1997, WHO mulai menyadari pentingnya kemitraan atau partnership ini sehingga mulai digencarkan pada Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang keempat di Jakarta. Nah, hubungan kerjasama tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila juga didasari dengan rasa kesetaraan. Hubungan kerjasama yang terjalin dalam kemitraan berdasarkan hubungan antar organisasi terbagi menjadi beberapa model. Yang pertama, subordinative union partnership, yang berarti kemitraan yang berdasar dengan penggabungan antara dua pihak yang tidak seimbang baik dalam segi status, kemampuan, atau kekuatan sehingga menimbulkan hubungan subordinatif yang bersifat kuat lemah atau atas bawah. Sedangkan yang kedua yaitu linear union of partnership yang artinya kemitraan yang terjalin antara dua pihak atau lebih itu sejajar atau memiliki kesamaan relatif seperti tujuan, visi, dan misi, status, serta besaran organisasi. Nah, yang terakhir yaitu linear collaborative of partnership, itu kemitraan yang berhubungan linear, di mana artinya tidak berdasarkan dengan kesamaan besar organisasi, status, atau kekuatan yang dimiliki. Nah, kemitraan model ini itu lebih berfokus kepada kesetaraan visi dan misi yang di mana dapat mengisi satu sama lain, sehingga terbentuk hubungan yang linear atau satu garis lurus. Next. Selanjutnya adalah prinsip kemitraan. Dari prinsip kemitraan sendiri itu terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada equity atau persamaan, yang kedua transparansi atau keterbukaan, dan yang ketiga mutual benefit atau saling menguntungkan. Untuk prinsip yang pertama, yakni equity atau persamaan, di sini dimaksudkan bahwa seluruh mitra dalam melaksanakan program kesehatan harus memiliki kesamaan kedudukan dalam mencapai tujuan yang disepakati. Seluruh mitra advokasi yang terlibat diutamakan dan tidak ada yang saling mendominasi. Pada forum ini, kemitraan mengutamakan asas demokrasi. Prinsip selanjutnya yakni transparansi atau keterbukaan, yakni setiap mitra harus memiliki prinsip terbuka dan tidak saling menyembunyikan sesuatu. Prinsip ini juga harus dilandasi dengan kejujuran agar pembangunan kesehatan atau program kesehatan yang akan direncanakan akan berjalan dengan lancar. Adanya prinsip keterbukaan ini juga berfungsi agar setiap anggota mitra
saling melengkapi dan membantu apabila terjadi kekurangan atau hal yang tidak diinginkan dalam mencapai advokasi. Prinsip yang ketiga yakni mutual benefit atau saling menguntungkan. Di sini setiap anggota kemitraan akan mendapatkan keuntungan secara serta manfaat dari adanya proses advokasi kesehatan yang dilakukan. Keuntungan yang didapatkan ini bukan mengenai materi atau uang, namun keuntungan yang didapatkan berupa sebuah value atau nilai dari hasil advokasi tersebut. Sasaran kemitraan tersendiri terdapat beberapa, yakni seperti masyarakat, kader, tokoh atau pemuka agama, organisasi kemasyarakatan, kelompok peduli kesehatan, lintas sektor, institusi pendidikan, instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, donatur atau penyandang dana, ataupun organisasi profesi dan juga media massa. Selanjutnya yakni landasan kemitraan. Dalam kemitraan ini diperlukan landasan dalam membangun kerjasama dengan pihak lain. Terdapat beberapa landasan yang perlu diperhatikan dalam menjalankan kemitraan. Yang pertama yakni saling memahami kedudukan tugas dan fungsi masing-masing. Saling memahami kedudukan tugas dan fungsi masing-masing ini dimaksudkan bahwa kemitraan sebagai suatu organisasi jaring kerja, masing-masing anggota mempunyai peran dan fungsi yang berbeda. Hal tersebut harus dipahami oleh semua anggota agar tidak timbul kesan anggota yang satu di bawah yang lain atau anggota satu diperintah oleh anggota yang lain. Landasan yang selanjutnya yakni saling memahami kemampuan masing-masing anggota atau capacity. Perlu disadari bahwa kemampuan masing-masing anggota atau mitra yang terjalin itu berbeda, meskipun dalam kesetaraan yang sama. Oleh karena itu, apabila dalam rangka kemitraan tersebut nantinya diperlukan kontribusi dan akan menimbulkan perbedaan kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena prinsip kemitraan sendiri adalah mengambil bagian, di mana di setiap upaya mencapai tujuan bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota maupun kemitraan. Landasan selanjutnya yakni saling menghubungi atau linkage, yakni terhenti atau tidak berjalannya suatu organisasi sering terjadi karena tersumbatnya komunikasi antara anggota organisasi tersebut. Demikian pula dalam kemitraan diperlukan komunikasi yang efektif di antara anggota atau kemitraan yang terjalin. Salah satu saluran komunikasi yang dapat dilakukan dalam kemitraan ini yakni terjadinya linkage, yakni adanya pertemuan atau rapat rutin kemitraan. Selanjutnya yakni saling mendekati atau proximity. Dalam kedekatan satu dengan yang lainnya akan saling memahami atau saling mengenal satu sama lain, baik kelemahan maupun kekuatan dari masing-masing anggota kemitraan. Kedekatan antara anggota atau mitra ini menjadi salah satu syarat untuk memahami masing-masing anggota. Oleh karena itu, masing-masing anggota harus berupaya saling mendekati satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada saling terbuka dan bersedia membantu atau openness. Dalam suatu kemitraan, anggota akan selalu mendapatkan peran dan fungsinya masing-masing. Untuk dapat mencapai tujuan atau program bersama, maka anggota atau mitra harus sudah bisa memahami atau mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya, saling mendorong dan saling mendukung atau sinergi. Sama halnya dalam organisasi, dalam kemitraan ada anggotanya yang akan aktif dan bersemangat dan juga ada anggotanya yang kurang bersemangat dan juga kurang aktif. Sehingga apabila terdapat anggota atau mitra yang kurang bersemangat atau mitra yang lain harus bisa saling mendorong dan memberikan dukungan agar bisa mencapai tujuan bersama. Dan yang selanjutnya yaitu ada saling menghargai atau reward. Peran dan kontribusi yang dilakukan oleh anggota dalam kemitraan sangat perlu untuk dihargai walau sekecil apapun oleh anggota kemitraan yang lainnya. Sehingga setiap anggota atau mitra dari suatu kemitraan harus bisa saling menghargai. Next. Dalam proses advokasi, menggalang kemitraan merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Dalam menggalang kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti berikut, yaitu yang pertama, identifikasi mitra potensial, sinkronisasi program kerja dengan setiap mitra potensial, mengembangkan koalisi dengan nota kesepahaman MOU,
membuat program kerja terpadu, dokumentasi kegiatan oleh mitra di beberapa jenis media, mengembangkan jaringan informasi, melakukan peningkatan kualitas, dan juga mendelegasi tanggung jawab dan kewenangan. Next. Bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia antara lain seperti aliansi, koalisi, konsorsium, jejaring, kooperasi, dan sponsorship yang tercantum dalam MOU, Pokja, SK Bersama, Forum Komunikasi, CCR atau Corporate Social Responsibility, Filantropi, dan Perjanjian Kerjasama atau PKS. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami angkat berasal dari sebuah artikel dengan judul Kemitraan Puskesmas dan Sekolah dalam pencegahan malaria pada anak usia sekolah di Selumu Bengkulu. Artikel ini ditulis oleh Hilza Nofrinda dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2020 dalam Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia. Hasil analisis yang didapatkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat efektivitas kemitraan yang dilakukan antara puskesmas dengan Trias Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS di Kabupaten Seluma dalam upaya mencegah malaria pada anak usia sekolah di Kabupaten Seluma. UKS sendiri dipilih sebagai mitra karena keberadaan UKS dianggap dapat mendukung program yang dijalankan oleh puskesmas. UKS dalam program kemitraan ini melakukan beberapa kegiatan seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah. Menurut analisis pada prinsip kemitraan, pada equity atau persamaan, seluruh sekolah yang menjadi anggota kemitraan memiliki kesamaan dalam mendapatkan pengakuan dan kerjasama dengan puskesmas. Dalam MOU yang dimiliki telah dijabarkan tugas masing-masing pihak sesuai dengan pedoman UKS yang telah ditetapkan. Dalam prinsip mutual benefit atau saling menguntungkan, puskesmas melakukan pembinaan di sekolah mengenai lingkungan sekolah yang sehat dan sekolah mendapatkan pembinaan tersebut, sehingga hal ini akan saling menguntungkan kedua belah pihak di mana dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat. Dalam prinsip transparansi atau terbukaan, prinsip ini belum terlaksana dengan baik karena koordinasi yang biasanya hanya dilakukan oleh puskesmas saat berkunjung ke sekolah, sehingga pihak sekolah kurang mendapatkan koordinasi yang terbuka dari puskesmas. Kesimpulannya, advokasi merupakan suatu upaya pendekatan pada pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong program kesehatan, yang mana dalam proses advokasi membutuhkan pihak yang mau bekerja sama untuk mewujudkan tujuan advokasi. Dalam hal ini, pihak tersebut disebut dengan mitra. Kemitraan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila memenuhi prinsip dan landasan dalam kemitraan. Prinsip kemitraan sendiri yaitu equity atau persamaan, transparansi atau keterbukaan, dan mutual benefit atau saling menguntungkan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai dalam menyusun makalah. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.